akan menghadirkan 4 pembicara ya dari Volkswagen. Yang pertama itu adalah sudah siap sedia dengan alat-alat dan pertunjukan membawakan tentang muslimah dan kesehatan. Oh ya. Yani ini dengan Yunonong, saya urutan bagaimana ya? Yunonong, Nur Hasan Akmal, Korwil angkatan periode 97-99 dan dia merupakan dosen ekonomi bisnis. Jadi kalau nak belajar ekonomi bisnis dengan Yunonong. Kemudian yang ketiga Ibu Fatimah Syariana, ini yang paling senior. Korwil angkatan 2 periode nih, 93 dan 97. Nina Agustina. Yunda Nina Agustina ini Banyak lah sisanya. Baiklah. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator saya Indonesia yang punya teman berada di Korwil, yaitu Wati. Sangkatan sama Kak Yununnya. Untuk hari ini sepertinya kita akan berbagi tentang ilmu kesehatan. Waktunya 15 menit ya. 5 menit ya? Dari Bang Genda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini atas berkah. ini aku soalnya dari besar karena jadi bukan Iya, dia buka dia punya dapat pesan batu Bukan HP-nya kita buka. Yang ini kita juga buka di HP. buat ngebantu apa? Karena banyak yang buka ini biar kelihatan juga kan. Sini bahaya Pak, dekat sini baik deh. Duduk sama sini. Nah itu buka kan itu HP itu si HP. Faktor sinyal. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Tentu atas izin dan ridho Allah juga. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa makin mempererat silaturahmi dan ada manfaatnya. Dia kebeda. Jadi kiprah muslimah di masyarakat sebagai sumbangsi untuk umat. Mungkin karena dia lihat postingan saya sering ini ya, sering eksis. Sering eksisnya tuh di lapangan gitu ya, barangkali. Jadi Ayu Nunung ini nih kayaknya cocok bahannya kalau kesehatan medianya. Artinya apa? Artinya kita bisa berkiprah itu sesuai kapasitas kita, sesuai peranan kita. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau saya diminta untuk berperan di bidang kesehatan seperti yang Yeni urus, ya bukannya bidang saya. Tapi kalau diajak ngomong UMKM, diajak ngomong jualan, ayo saya bisa ngomong gitu. Oke. Jadi bertitik tolak dari tema yang diberikan kepada saya, topik yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ada beberapa landasan aktivitas ya yang bisa kita jadikan pijakan. Kenapa muslimah itu boleh bergerak di bidang publik? Nah, kalau pada hari ini narasumber ya, 4 narasumbernya itu perempuan, saya pikir nggak salah kalau seharusnya laki-laki juga berbicara tentang wanita. Jadi kita tidak membatasi diri. Artinya ketika ada satu pendapat, ada penyeimbang, gitu ya. Jadi ada visinya perempuan, ada visinya laki-laki, itu sebagai penyeimbang. Sama kalau misalnya laki-laki sendiri yang berbicara, ya mereka akan pakai visinya mereka, akan pakai kacamatanya mereka. Dan seperti ini juga kalau perempuan semua yang ngomong, nanti perempuan juga akan ngomong berdasarkan kacamata mereka. Nah nantinya perlu kita buka sharing supaya bisa balance ya. Apakah opini dari kita narasumber yang perempuan ini juga bisa diterima, begitu kan? Itu karena ada sharingnya nanti. Gitu ya. Pertama, landasan aktivitas yang menjadi pegangan kita, kenapa kita bisa beraktivitas di bidang publik tanpa meninggalkan bidang domestik kita, ya, bidang di rumah, sebagai anak, sebagai istri, atau sebagai ibu, gitu ya. Karena di dalam Islam itu tidak melarang wanita untuk beraktivitas di bidang publik. Pria dan wanita sama-sama punya tugas di bidang publik sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kodratnya.
Bidang publik itu tidak akan selesai oleh laki-laki saja, tetapi harus ada juga peran perempuan di sana. Demikian pula bidang publik tidak bisa selesai oleh perempuan saja, tetapi juga harus ada peran laki-lakinya. Ada peran penyeimbang, balance. Ya. Nah, berdasarkan itu, ya, kita punya kebebasan. Karena ada landasan pijak tadi, Islam tidak melarang perempuan untuk beraktivitas di bidang di bidang publik, maka kita punya kebebasan artinya ya untuk beraktivitas di ruang publik. Tadi kembali kepada kodrat masing-masing. Artinya apa? Kalau kita kembalikan kepada kodrat kita sebagai perempuan, kita tidak bisa lepas dari kewajiban kita sebagai anak, istri, dan ibu. Beresin dulu domestik ya. Kemudian kita ke bidang publik, itu kita lihat kapasitas kita, kompetensi kita, dan peran apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Ya, itu pertama. Islam sangat mendukung muslimah beraktivitas di bidang publik, apalagi bila aktivitasnya tersebut bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi kalau cuma membawa kemaksiatan, tentu dilarang kan, keluarga juga melarang. Tapi kalau kita dengan aktivitas kita di bidang publik itu bisa membawa kemaslahatan bagi umat, itu yang sangat disupport oleh di dalam Islam, di keluarga juga, gitu ya. Kalau kita sudah tahu, ya, kompetensi yang kita miliki, kapasitas yang kita miliki, artinya kita paham dengan diri kita sendiri. Kita tahu bidang apa yang bisa kita geluti, kita tahu apa sumbangsi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Maka lakukan itu. Bergerak sesuai kapasitas kita, bergerak sesuai potensi kita, dan bergerak sesuai jabatan atau peranan kita, dan lakukan yang terbaik. Jadi titik tekannya itu lakukan yang terbaik. Ketika kita sudah tahu potensi apa yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat. Ya. Karena apa? Karena yang namanya nanggung itu juga hasilnya juga nggak maksimal. Ya. Tapi kalau kita sudah coba lakukan yang terbaik dengan versi terbaik yang menurut kita, ternyata di masyarakat itu belum bisa maksimal, akan ada yang lain. Tapi kalau masing-masing kita tidak memaksimalkan diri, ya, tidak melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka hasilnya juga tidak akan full nantinya. Karena semuanya berikan yang serba tanggung. Ya, seperti kita mengelola training. Mengelola training kalau misalnya instruktur keluar masuk pentrainingan, nggak full kan di lokasi training. Makanya sebaiknya instruktur ada di lokasi training. Yang bertanggung jawab di training itu instruktur, siapa yang tidak boleh meninggalkan tempat, sehingga dia tahu betul kondisi kebatinan, prosesi yang terjadi, ya. Tapi kalau misalnya kita keluar masuk, saya ingat betul kita putus ya infonya, kemudian kondisi batinnya juga nggak dapet kita. Ya, tapi instruktur yang bisa full, saya ingat ketika mengelola training PII, ketika bisa full, saya berusaha selalu full pada saat menjadi instruktur PII sampai turun berat badan karena itu saya gemuk kan. Nah, jadi kalau ada training PII itu saat yang paling saya sukai karena saya bisa diet. Ya, tidur malam gitu kan, bahkan sampai menjelang subuh baru tidur. Nah, itu akibatnya turun berat badan. Nah, saya suka waktu itu. Ya. Tapi ketika diputus-putus harus pergi kuliah, itu ada rasa ketidakpuasan pada saat itu. Makanya saya paling senang kalau misalnya sudah jadi sudah ngelola training itu saya full di tempat, iya standby ya. Intinya kita sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya itu. Kemudian selain kita coba lakukan yang terbaik, ya sesungguhnya muslimah itu punya hak untuk mengoptimalkan potensi diri. Jadi potensinya apa? Kalau saya mungkin ada ketertarikan di bidang seni, di bidang olahraga, saya coba maksimalkan itu. Dan itu ada manfaatnya pada bidang lain, ya. Selain bagi diri saya sendiri. Tapi untuk masyarakat ada hal yang bisa saya perbantukan dengan hobi saya tersebut. Kemudian mungkin ada yang suka masak kayak Yupat. Yupat suka masak ya? Nah, suka masak. Ya. Mengoptimalkan diri dengan cara masak ya mungkin bukan Google gitu ya, nambah-nambah menu baru dan sebagainya, YouTube ya. Dan gerak di bidang dakwah juga bisa seperti itu. Artinya kita bisa masing-masing mengoptimalkan diri kita. Kita sudah tahu potensi kita apa dan bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita tersebut. Karena itu tidak dilarang dalam Islam. Muslimah di ruang publik itu
jangan lupa kodratnya. Kita kembali ke kodrat tadi, jangan lupa kodratnya. Kalau yang jadi anak ya jadi anak. Kalau yang dia sudah jadi ibu, artinya dia ada anak. Kalau dia bersuami, artinya ada suaminya. Ya, itu kodrat domestik yang tidak bisa kita lepaskan. Karena bagaimanapun ketika kita berkomitmen beraktivitas di dunia publik, kita tidak bisa melepaskan aktivitas kita di dunia domestik, rumah tangga. Ya. Nah, biasanya kan suka menggerutu. Kalau perempuan itu dua tanggung jawab, sudah capek-capek cari uang, bantu ekonomi keluarga, tapi di rumah juga tidak bisa langsung istirahat. Beda dengan suami, datang langsung bisa istirahat. Kita enggak, misalnya ya, ngurusin rumah, ngurusin anak, masih masak-masak lagi dan sebagainya, sehingga waktu di rumah juga berkurang untuk istirahatnya. Kita bisa melihat ada seorang perempuan di bidang publik itu terlihat hebat. Kenapa? Kenapa ada perempuan di bidang publik yang terlihat hebat? Itu karena ada laki-laki hebat, ya kan? Laki-laki hebat di sini adalah dia yang mensupport, dia yang memberi izin, mungkin dia yang memfasilitasi, terutama izin ya bagi yang bersuami, bagi yang berkeluarga itu terutama izin. Bagi yang masih anak-anak kayak adik-adik, terutama izin orang tua. Berkahnya di sana kan? Oke. Demikian pula ketika kita melihat laki-laki hebat di dunia publik. Kenapa? Ya karena ada perempuan hebat di belakangnya. Jadi sama loh. Kalau misalnya kita tampil menjadi hebat di dunia publik, mungkin ada orang luar biasa di belakang kita yang mensupport, yang mendoakan, yang memberi dukungan gitu ya. Demikian pula dengan laki-laki. Letak keseimbangan ada, letak saling support, saling menghargai pasangan. Kalau dalam Islam itu bila si istri tidak mendapat izin suami untuk keluar rumah itu nggak boleh, harus izin suami. Kedua, kita harus menutup aurat. Kemudian tahu batas-batas pergaulan, ya, tahu batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Adik-adik juga PIWati tahu batas-batasnya, karena kita dalam satu gedung tetap harus menjaga batas-batas yang ada. Jadi dunia publik juga seperti itu. Kita ketika di pertemuan dan sebagainya tetap juga harus tahu sekat-sekat pergaulan yang harus kita jaga. Sekarang kan dengan dalih sudah seperti saudara, akhirnya tepak tepuk, senggol duduk, itu kan udah nggak ini. Itu sudah nggak dibenarkan sebenarnya. Artinya kita sebagai kader pelajar Islam Indonesia yang juga merupakan aktivis, setidaknya setelah tahu aturan-aturan tersebut, batasan-batasan tersebut, ya kita laksanakan. Kenapa? Karena saya ingat betul ketika aktif di PII, PIWati itu terkenal sekali dengan jilbab panjang sama sikap. Selain cerdas, jilbabnya panjang, sikap. Mereka sangat menjaga pergaulan. Nah, itu yang paling dikenal orang. Ya. Terakhir adalah bahwa ketika kita beraktivitas di dunia publik itu niatnya adalah untuk ibadah. Untuk ibadah, bukan cuma untuk meningkatkan status kita gitu ya di masyarakat, tapi niat kita adalah ibadah untuk menjadi perempuan atau muslimah yang lebih baik lagi. Lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu ini berkaitan dengan sosmed. Kepada Yunda dipersilakan. Ini boleh dibagi-bagi ya. boleh share. Dikit beda itu, ada dua temanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan para PIWati yang jarang ketemu, KBKP PIWati, KBP Iwan juga, kemudian dengan pengurus pelajar Islam Indonesia baik PW, PD maupun yang baru sekedar kader ya, baru pasca basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sampai tidak ke pojok sana. Sampai ya, Beda dari padi. Kalau perlu dibuka masker ya? Ya benar, buka deh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li
akhir zaman ini segala yang dilakukan oleh kita untuk menunjukkan nanti akhir zaman ini segala untuk hal lain sebagainya. Untuk sebagai orang-orang yang komitmen dalam Islam ini dan kehidupan Islam dan sebagainya, apa senantiasa menjalin komunikasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyanyian lagu Indonesia Raya dan March Band akan dipandu oleh rekan saya, saudari. Oke. Unong nila balik siya po. Dapat oleh-oleh. Kasih juga nama.